Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi fikih ibadah. Kali ini kita akan bahas tentang sholat. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan baik apa yang ada dalam materi sholat ini. Pengertian dari sholat. Secara etimologi, sholat memiliki makna yaitu doa. Nah, doa adalah permohonan dari yang rendah kedudukannya kepada yang maha tinggi. Jadi sholat sebagai doa ini adalah sebuah permohonan yang disampaikan oleh makhluk yang rendah kepada yang maha tinggi, yaitu sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat juga memiliki makna rahmat atau kasih sayang, karena dengan orang melaksanakan sholat akan mendapatkan rahmat dari Allah. Secara terminologi, sholat adalah ibadah fisik atau ibadah badaniyah yang difardukan Allah, diwajibkan Allah kepada setiap orang muslim. Jadi siapapun dari seorang yang telah menjadi muslim, maka wajib baginya sholat untuk didirikan. Ya, sholat itu diucapkan dengan kata didirikan, bukan dilaksanakan, karena bahwa sholat itu dilaksanakannya berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi memang sholat itu tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga mendirikan. Maka itu gambaran bahwa sholat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar ritual atau menggugurkan kewajiban. Ya, didirikan. Ya, atau iqamah as-sholah. Yang dalam sehari dan semalam, artinya jumlah pelaksanaan sholat itu adalah sebanyak 5 kali. Ya, dilakukan, ya, didirikan sholat itu sebanyak 5 kali. Ya, dalam sehari semalam, artinya telah ditetapkan, ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya sesungguhnya sholat itu ya bagi orang mukmin telah ditetapkan waktu-waktunya, sehingga tidak sembarangan kita melaksanakan sholat seenaknya. Ya, semua ada waktu, ada batasannya. Dan ibadah yang mengandung unsur akwal atau perkataan atau bacaan, ya, karena dalam sholat ada akwal, yaitu bacaan-bacaan, mulai dari Allahu Akbar, ya, bacaan Al-Fatihah, surat pendek, kemudian doa-doa yang lain. Dan af'al mengandung unsur perbuatan, yaitu gerakan-gerakan, mulai dari takbiratul ihram, bersedekap, ya, kemudian rukuk, sujud, duduk, tasyahud, dan lain sebagainya. Ya, perbuatan yang disebut dengan makhsusah karena telah diajarkan oleh Rasul. Yang dibuka dengan takbir. Ya, sholat selalu diawali dengan takbir, yaitu membesarkan nama Allah, takbiratul ihram. Ya, serta diakhiri dengan salam. Ya, karena yang menutup dari sholat ini adalah salam. Ya, maka disebut dengan ibadah khusus. Diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau belum salam, maka belum selesai. Nah, dalil-dalil dari perintah sholat, ya, sangat banyak, diantaranya di Al-Quran, surat An-Nisa, surat 4, ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Fa'idha qadaytumus shalah, apabila kalian telah melaksanakan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum, maka ingatlah Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'uda maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum atau di atas pembaringanmu. Fa'idha tma'nantum, apabila kalian telah menenangkan diri, faqimus shalah, maka dirikanlah salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin kitaban mawquta, ya, telah ditetapkan waktu-waktunya. Inilah tadi, sehingga sholat wajib itu adalah 5 waktu dalam sehari semalam yang ditetapkan waktu-waktunya. Kemudian wa aqimus shalah, ya, dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja yang kamu persembahkan untuk dirimu, min khairin, dari suatu kebaikan, tajiduhu 'indallah, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Nah, inilah dasar
sholat. Ya, seluruh perintah dalam sholat ya, disampaikan dengan kata aqimus sholah, yaitu mendirikan. Kemudian di Quran surat Thaha surat ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Nah, ayat ini sebenarnya bercerita terkait dengan Nabi Musa. Ya, artinya bahwa sholat tidak hanya kewajiban yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ya, seperti umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mereka juga sudah diperintahkan mendirikan sholat. Hanya saja jumlah rakaat dan waktunya yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis seperti hadis Isra, bahkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perintah sholat kepada Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, dalam ayat itu diperintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mendirikan bangunan Ka'bah. Ya, di mana fungsi dari Ka'bah itu adalah untuk kiblat. Ya, kiblat ketika mendirikan sholat. Artinya perintah sholat juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Karena itu doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Tuhanku, jadikanlah kami, ya, aku dan anak turunanku atau anak cucuku, orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, dan kabulkanlah doa kami. Maka semua orang tua ya, diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim agar memerintahkan anak-anak keluarganya mendirikan sholat sebagaimana Nabi Ibrahim. Kemudian juga perintah sholat yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qal, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5, yaitu 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu yang pertama adalah bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, dalam hal ini salat menjadi bagian dari rukun Islam, yaitu rukun kedua setelah syahadatain. Ya, sehingga siapa yang tidak melaksanakan salat berarti dia telah menggugurkan salah satu dari rukun Islam. Nah, ditujukan pada siapa perintah sholat ini? Ya, pertama adalah orang yang beriman. Nah, syarat orang mendirikan sholat adalah harus beriman. Ya, iman kepada Allah, pada malaikat, pada nabi dan rasul, pada kitab-kitab. Ya. Kemudian hari akhir, qada dan qadar, ya, yang menjadi rukun iman itu, ya, itu adalah syarat mutlak orang untuk mendirikan sholat. Ya, karena yang membedakan antara muslim atau mukmin dengan kafir adalah sholat. Maka orang yang tidak sholat tidak beriman. Nah, setiap orang yang berakal, nah mereka yang berakal, yang tidak gila, tidak stres, ya, maka harus sholat. Kemudian juga masuk dalam kategori berakal adalah orang yang memiliki kesadaran, artinya sadar, tidak dalam kondisi pingsan, tidak sedang tidur lelap. Nah, kalau tidur kemudian ada saudaranya, ya, maka hendaknya dibangunkan kalau memang itu waktu sholat. Orang yang juga tidak tidur, nah ini masuk bagian dari orang yang memiliki kesadaran. Ya. Maka kalau orang ketiduran, ya, kemudian tertinggal sholatnya, maka tidak berdosa. Tetapi harus segera, ya, melaksanakan kalau masih dalam waktunya, ya, atau qadha sholatnya. Nah, siapapun yang telah sampai baginya dakwah, ya, apabila telah sampai dakwah, ya, kemudian disampaikan tentang wajibnya perintah sholat, maka orang itu harus sholat. Dan orang yang mampu melihat perilaku sholat ataupun mendengar bacaan sholat. Artinya orang yang
bisa melihat, setidaknya dia bisa melihat bagaimana imam sholat, ya, tahu bacaannya, ya, jadi belajar. Jadi apapun dalam agama ini tentu harus belajar. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita diperintahkan untuk melihat bagaimana Rasul sholat. Nah, melihatnya bagaimana? Dengan mengkaji hadis-hadis, mengkaji fikih tentang fikih sholat. Maka siapapun yang sudah belajar ya, sholat, tidak sholat, maka dia berdosa. Nah, yang belum belajar maka harus diajari. Setiap orang yang sudah balik, artinya sampai umur dewasa, kalau laki-laki sudah junub, perempuan sudah haid, maka harus sholat. Seseorang yang telah suci dari haid dan nifas, ya bagi wanita, ya, dalam kondisi haid atau nifas, maka perempuan tidak boleh sholat. Tetapi kalau sudah suci, maka dia harus sholat. Nah, ketentuan untuk sholat, ya, yang pertama adalah, ya, ini menjadi syarat, ya, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, syarat dari diterimanya sholat tentu adalah toharoh, nah, yaitu berwudu. Maka orang yang punya hadas kecil harus berwudu, yang hadas besar harus mandi janabah dulu. Ya, berwudu. Ya, ini adalah untuk membersihkan dari hadas besar, hadas kecil sebagai syarat dari diterimanya sholat. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Ya, dalam sholat maka badan harus suci, pakaian suci, tempat juga harus suci. Kemudian menutup aurat. Ya, bagi laki-laki maka harus menutup aurat. Ya, tidak boleh auratnya laki-laki tampak, ya, karena aurat laki-laki adalah setidaknya dari pusar sampai rukbah atau sampai ke lutut, ya, dengkul. Ya, adapun bagi perempuan, ya, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika sholat harus itu tertutup semuanya, ya, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, mengetahui adanya waktu sembahyang. Jadi tahu telah tibanya waktu sholat. Kemudian yang kelima, menghadap ke kiblat, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti safar, maka itu pengecualian. Nah, inilah syarat-syarat dari syarat untuk sahnya melaksanakan sholat. Kemudian tata cara sholat. Nah, di sini disebutkan beberapa tata cara sholat. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat, bertakbir dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ya, meletakkan dua tangan yaitu bersedekap, kemudian membaca doa iftitah, membaca ta'awud, ya, jadi segala bacaan terkait dengan Al-Quran maka harus diawali dengan ta'awud, ya. Fa idza quri'a al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya, kalau membaca Al-Quran maka hendaknya, ya, berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Ya. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat maka tidak sah. Ya, karena ini bagian dari rukun sholat. Kemudian bacaan sudah Al-Fatihah, yaitu bisa surat-surat pendek atau surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Kemudian rukuk dengan tumak ninah, yaitu rukuk dengan cara tenang. Tidak boleh orang rukuk dengan tergesa-gesa, seperti ayam yang mematok makanan. Nah, maka rukuk harus tumak ninah dengan tenang, posisinya sampai sempurna. Iktidal dengan tumak ninah. Iktidal juga dengan tumak ninah harus sempurna, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian sujud dengan juga tumak ninah. Nah, sujud dengan cara sikap yang sempurna. Nah, tidak boleh hanya sekedar nempel jidatnya kemudian naik kembali, tapi harus sujud dengan sesempurna mungkin sehingga 7 anggota sujud, ya, terkena. Kemudian iftirash ketika duduk antara dua sujud, ya, duduk iftirash di antara dua sujud. Kemudian sujud kedua. Nah, sujud kedua, kemudian duduk istirahat. Ya, duduk istirahat ini sebelum berdiri. Biasanya duduk sejenak sebelum kemudian naik kembali untuk takbir berikutnya. Nah, rakaat kedua. Ya, kemudian ada duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud ini bisa jadi ada dua, ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian menggerakkan telunjuk dan memandangnya. Ya, bagi yang menggerakkan telunjuk, nah ini bagian dari sunnah juga, ya, menggerakkan telunjuk. Ya, atau mungkin kalau tidak menggerakkan, ya cukup untuk mengisyaratkan jarinya, ya, jari telunjuknya, meskipun tidak digerakkan. Meskipun dalam beberapa hadis disebutkan tentang sunnahnya menggerakkan telunjuk, karena menggerakkan itu akan membuat atau menyakiti syaitan, ya, karena syaitan itu sangat takut dengan orang yang sholat. Kemudian ucapan tasyahud dan doa sesudahnya. Nah, dalam bacaan tasyahud akhir tentu ditambahkan, ya, setelah syahadat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad dan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian doa setelah bacaan tasyahud.
Ya, doa mohon perlindungan dari azab kubur maupun al-masihid dajjal. Ya, kemudian rakaat ketiga dan keempat, ya, apabila memang sholat itu ada 3 rakaat atau 4 rakaat seperti maghrib dan isya atau duhur dan asar. Kemudian tasyahud akhir dan duduk tawaruk. Ya, ini adalah tasyahud akhir, ya. Doa tasyahud yang tadi dilengkapi dengan sholawat Nabi, kemudian sholawat Ibrahimiyah. Ya, apabila memang terdapat dan ini pasti ya, karena tasyahud akhir adalah bacaan yang pasti ada. Ya, tetapi kalau tasyahud awal itu yang belum tentu ada. Ya, seperti sholat subuh tidak ada tasyahud awal, tapi ada tasyahud akhir. Ya, kemudian kewajiban sholawat atas Nabi, ya, berlindung dari 4 perkara yang tadi disebutkan. Ya, ini dalam tasyahud akhir. Kemudian berdoa sebelum salam. Ya, sebelum salam berdoa. Ya, banyak doa yang bisa kita ucapkan sebelum salam. Ya, seperti mohon agar diberikan cahaya, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi basari nuron dan seterusnya. Nah, kemudian salam, ya, salam dan macamnya, ya, baik assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian tengok, ya, kanan dan kiri. Nah, adapun pembatal sholat atau nawaqidus sholah, yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun. Nah, kalau salah satu rukun tertinggal maka tidak sah, seperti tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Ya, umpamanya sedang sholat kemudian terputus rukunnya. Ya, ketika membaca Al-Fatihah dia berpaling atau pergi atau tidak menyempurnakan beberapa gerakan, meninggalkan ruku, sujud, ya, maka menjadi batal. Kemudian meninggalkan salah satu dari syarat. Ya, umpamanya tidak berwudu, tidak menutup aurat, nah, maka tidak sah sholatnya atau batal. Kemudian sengaja berbicara, nah, ketika sholat kemudian ngobrol dengan kawannya atau malah main HP, nah, ini tentu akan batal sholatnya. Kemudian makan dan minum, ya, ketika sholat tiba-tiba ambil gelas dan minum, nah, maka ini batal sholatnya. Kemudian banyak bergerak dengan gerakan yang tidak diizinkan syara, artinya gerakan yang di luar maslahat sholat, ya, seperti mengambil buku, ya, atau kemudian sibuk tangannya untuk membunuh nyamuk misalnya, ya, ketika sholat, atau yang lain, atau sembari bermain-main, nah, maka ini bisa membatalkan sholat. Nah, kecuali gerakan-gerakan tertentu seperti mengisi kekosongan shaf atau menarik kawannya apabila dalam shaf itu, ya, dia sendirian, ya, datang masbuk, kemudian tidak ada kawannya, maka boleh dia mencari kawan menariknya, ya, atau untuk maslahat yang lain yang dikecualikan, yang dibolehkan dalam sholat. Ya, kemudian sujud syahwi. Nah, sujud ketika terjadi suatu hal yang membuat sholat kita kurang sempurna, misalnya lupa gerakan tasyahud, ya, lupa tidak sujud dan lain sebagainya. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang lupa terhadap sesuatu dalam sholatnya. Nah, ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan kunut dalam sholat subuh. Nah, bagi yang berkunut, nah, ini juga bisa menjadikan sujud sahwi. Ya, misalnya orang yang membiasakan diri untuk kunut subuh, ya, maka ini bagian dari sunat apaat. Ya, sehingga yang tidak kunut subuh harus sujud sahwi. Tetapi bagi yang tidak membiasakan kunut, ya, tidak masalah. Kemudian kelebihan rakaat karena lupa. Ya, kalau lupa karena tidak fokus ketika sholat, maka hendaknya diakhiri dengan sujud sahwi. Kemudian karena syak ragu-ragu, ya, jumlah rakaatnya sudah berapa, ya, tidak bisa memastikan, maka hendaknya dia sujud sahwi. Dan kurang rakaat sholat karena lupa, ya, rakaatnya kurang, maka ini juga sujud sahwi. Ya, kemudian doa setelah sholat. Nah, doa-doa setelah sholat adalah seperti yang biasa mungkin kita dengarkan di masjid-masjid yang mengeraskan bacaannya. Nah, di antaranya adalah bacaan astagfirullah 3 kali. Ya. Saya mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera darimu. Ya, kesejahteraan Maha berkah. Ya, Engkau wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, ini agak terbalik ya doa di sini. Ya, harusnya di sini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. La ilaha illallah ya, wa la na'budu illa iyyah lahu nikmah wa lahul fadl wa lahu sana'al hasan. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, lengkapnya demikian. Jadi saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'al hasan. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, inilah doa ya, sesudah sholat. Nah, artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Nah, baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Dan tidak bermanfaat buat orang yang memiliki kekayaan dari siksaanmu akan kekayaannya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Miliknya segala nikmat, miliknya segala keutamaan, dan miliknya segala sanjungan yang baik. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan mengikhlaskan agama, ketundukan untuknya. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kembali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 10 kali. Atau mungkin secukupnya, ya 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, doa ini ya, disunahkan khususnya di pagi dan petang. Ya, kemudian baca al-ma'udatain, ya, surat al-falaq, an-nas, mohon perlindungan dari Allah dari godaan jin maupun setan maupun godaan manusia. Artinya manusia yang memiliki perilaku jin atau setan. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam materi fikih ibadah khususnya dalam bab sholat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.